Mengapa hampir semua konflik terbesar di Naruto selalu berawal dari klan Uchiha? Mulai dari Madara, Obito, Itachi, sampai dengan Sasuke. Mereka bukanlah penjahat biasa. Mereka adalah korban dari takdir, diskriminasi, dan emosi yang terlalu dalam. Di video ini kita akan membahas fakta-fakta klan Uchiha yang membuktikan bahwa mereka bukanlah klan terkutuk, melainkan klan yang paling tragis dalam sejarah Naruto. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe, like, dan share. Jika sudah, mari kita bahas. Klan Uchiha adalah keturunan langsung dari Indra Otsutsuki, putra pertama Hagoromo Otsutsuki, sang Rikodo Sennin. Indra mewarisi kekuatan mata dan energi spiritual yang sangat kuat. Dari sinilah cikal bakal Sharingan muncul. Berbeda dengan adiknya Asura yang mewarisi kekuatan tubuh dan kerjasama, Indra tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan sejati hanya bisa diraih dengan bakat dan kekuasaan. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi akar konflik turun-temurun antara keturunan Indra dan Asura. Uchiha mewarisi ambisi, emosi yang kuat, dan kekuatan mata luar biasa. Namun warisan ini juga membawa beban besar yang tidak dimiliki klan lainnya. Banyak orang yang mengira Sharingan hanyalah dojutsu yang membuat penggunanya bisa meniru jurus dan membaca gerakan lawan. Padahal Sharingan jauh lebih kompleks. Sharingan lahir dari emosi yang sangat kuat, terutama emosi kehilangan dan cinta. Ketika seorang Uchiha merasakan rasa sakit yang mendalam, otaknya memengaruhi saraf optik dan memunculkan Sharingan. Inilah alasan mengapa banyak Uchiha membangkitkan Sharingan setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Bagi Uchiha, cinta dan kebencian adalah dua sisi mata uang yang sama. Salah satu fakta paling kelam tentang klan Uchiha adalah apa yang disebut sebagai kutukan kebencian. Namun kenyataannya, Uchiha mencintai lebih dalam dari klan lain. Karena mereka mencintai dengan sangat dalam, ketika cinta itu hancur, kebencian mereka menjadi berkali-kali lipat. Kebencian inilah yang sering mendorong Uchiha menuju jalan kehancuran. Madara, Obito, hingga Sasuke, semuanya pernah terjebak dalam kutukan ini. Namun, penting untuk diingat, bukan berarti semua Uchiha jahat. Kutukan ini lebih seperti kutukan batin yang tidak pernah sembuh. Mangekyo Sharingan tidak bisa dibangkitkan melalui latihan biasa. Mata ini hanya muncul ketika seorang Uchiha kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Setiap Mangekyo memiliki kemampuan unik. Itachi dengan Tsukuyomi dan Amaterasu, Sasuke dengan kontrol Amaterasu, dan Obito dengan Kamui. Namun, kekuatan ini memiliki harga yang sangat mahal. Penggunaan Mangekyo secara berlebihan akan membuat penggunanya perlahan-lahan buta. Semakin kuat kekuatan yang digunakan, semakin cepat cahaya mata itu menghilang. Ini adalah simbol yang tragis. Kekuatan lahir dari kehilangan, semakin kuat maka akan semakin hancur. Ada satu cara untuk menghindari kebutaan, yaitu dengan Eternal Mangekyo Sharingan. Namun caranya sangat kejam. Seorang Uchiha
harus mentransplantasikan Mangekyou milik saudara kandungnya sendiri. Setelah itu, mata tersebut akan berevolusi dan memberikan kekuatan tanpa resiko kebutaan. Fakta ini menunjukkan betapa kejamnya sistem kekuatan Uchiha. Untuk melihat lebih jauh, mereka harus mengorbankan darah dan keluarganya sendiri. Setelah berdirinya desa Konoha, klan Uchiha diberi tanggung jawab sebagai polisi militer. Di permukaan, ini terlihat seperti kehormatan besar bagi Uchiha. Namun, kenyataannya posisi ini justru menjauhkan Uchiha dari pusat kekuasaan desa. Mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Kecurigaan terhadap Uchiha semakin besar setelah serangan Kyuubi yang diduga melibatkan Sharingan. Mereka langsung dituduh tanpa bukti dan tanpa keadilan. Sejak saat itu, Uchiha hidup di bawah pengawasan ketat. Pemberontakan bukan muncul dari keserakahan, melainkan dari rasa dikhianati. Itachi adalah contoh paling tragis dari klan ini. Itachi Uchiha sering dianggap sebagai pengkhianat terbesar dalam sejarah Konoha. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Di usia 13 tahun, Itachi dipaksa memilih antara keluarganya atau desa. Demi mencegah perang saudara yang bisa menghancurkan Konoha, ia memilih memikul dosa terbesar, yaitu membantai klannya sendiri. Ia rela hidup sebagai penjahat, dicap sebagai pengkhianat, dan dibenci oleh adiknya sendiri. Semua itu demi satu tujuan, yaitu menjaga perdamaian dan melindungi Sasuke. Pembantaian klan Uchiha bukan sekedar aksi kejam, melainkan hasil dari konflik politik yang panjang. Klan Uchiha merencanakan kudeta karena merasa diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, para petinggi desa takut akan perang besar. Itachi dengan bantuan Obito menjalankan misi paling kelam dalam sejarah Naruto. Dalam satu malam, sebuah klan besar lenyap, menyisakan trauma mendalam yang tidak pernah benar-benar sembuh. Madara adalah representasi dari Uchiha yang sepenuhnya tenggelam dalam kutukan. Ia kehilangan saudara, dikhianati sistem, kehilangan kepercayaan pada dunia. Apa solusinya? Menurut Madara, dunia mimpi tanpa rasa sakit. Namun, Madara lupa satu hal. Dunia tanpa penderitaan juga dunia tanpa pilihan. Sebagai satu-satunya Uchiha yang tersisa, Sasuke memikul beban sejarah klannya seorang diri. Ambisinya untuk membalas dendam bukanlah lahir dari kejahatan, melainkan dari rasa kehilangan dan kebingungan. Ia tumbuh dengan kebencian sebagai bahan bakar hidupnya. Sasuke hampir mengulang sejarah Madara. Namun di pertarungan terakhirnya dengan Naruto, ia melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Uchiha sebelumnya. Sasuke mulai memahami kebenaran dan mencoba menebus dosa masa lalu klannya dengan caranya sendiri. Ia memilih hidup di dunia nyata, bukan di dunia kebencian atau ilusi. Dan disitulah kutukan Uchiha akhirnya berakhir. Klan Uchiha bukan sekedar simbol kekuatan dan tragedi.
Mereka adalah gambaran tentang bagaimana cinta yang terlalu besar bisa berubah menjadi kehancuran. Kisah Uchiha mengajarkan bahwa kekuatan tanpa pemahaman hanya akan melahirkan siklus kebencian, dan perdamaian sejati tidak akan pernah lahir dari balas dendam. Itulah fakta dan kisah klan Uchiha yang jarang dibahas secara mendalam, dari asal-usul hingga kehancurannya. Mereka adalah klan dengan cerita paling emosional di dunia Naruto. Jika kamu setuju bahwa klan Uchiha adalah korban bukanlah monster, atau kalian mempunyai opini tersendiri, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe, karena masih banyak hal menarik lainnya yang akan dibahas di video selanjutnya.